satu lagi nih. Oke, aku coba tunjuk satu lagi nih. Ini kayaknya teman-teman malu-malu deh. Padahal kan nggak usah malu-malu ya. Kita kan sama-sama belajar di sini. Halo Kak Anissa, apakah Kak Anissa ada di dalam room? Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Wah, Kak Anissa di dalam room. Ini jaringan saya ada nggak teman-teman? Takutnya jaringan saya nih nggak ada saya. Takutnya ini lost connected. Suaranya ada nggak Kak? Apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Kak. Oh, terdengar ya? Oh, ada. Oke, oke. Terima kasih ya, teman-teman. Oke, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 6.35, karena juga Kak Wawannya sudah hadir di room, mungkin kita akan segera langsung memulai kelas kita pada malam hari ini tentang IELTS Writing. Buat Kak Wawan, apakah sudah ready, Kak? Udah siap untuk memberikan materi? Oke, sudah siap, Kak. Oke, kalau sudah siap, silakan Kak dimulai kelasnya. Waktu dan kesempatan saya persilakan, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Gimana teman-teman kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat selalu dong tentunya. Ya. Eh, kita kemarin minggu lalu saya mohon maaf karena ada keperluan yang urgent sehingga tidak bisa mengikuti kelas yang sekarang kita laksanakan. Kemudian kayaknya itu aja. Terus mungkin bagi teman-teman yang belum pernah, yang baru ikut atau bergabung di kelas Link Up ini, yang kemarin sudah pernah ikut kelas TOEFL, mungkin sudah kenal saya. Yang belum ikut, yang baru kali ini ikut, mungkin saya akan perkenalan lagi. Mungkin tadi sudah dikenalkan ya sama Kak Cindy. Udah dong. Sudah, Kak. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Wawan Selamat bin Aceng bin Nasyoni. Aceng bapak saya, Wasani kakek saya. Panggil saja saya Coach Wawan, karena kalau panggil Mister itu bapak-bapak, kalau dipanggil Coach itu masih muda. Dan tentunya bukan Coach Sinteyong ya. Oke. Kemudian, ya teman-teman, sebenarnya pada pembahasan kali ini itu kita akan membahas mengenai tidak secara spesifik. Tidak secara spesifik artinya kita tidak membahas tentang detail pembahasan mengenai writing dalam IELTS gitu. Mungkin teman-teman untuk pembahasan mengenai writing IELTS, kemudian speaking IELTS, listening dan reading, listening, speaking dan writing itu nanti akan dibawakan oleh teman-teman yang sudah pernah mengambil tes IELTS secara langsung, biar teman-teman ada pengalamannya. Di sini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai bagaimana teman-teman dalam writing IELTS itu menggunakan pola kalimat yang benar. Dalam writing 1, taks 2 itu ada beberapa penilaian yang berkaitan dengan grammar. Jadi secara gramatikalinya seperti apa? Seperti pada pembahasan writing taks 1 dan taks 2 itu pasti menggunakan pola-pola conditional sentence tipe 1, tipe 2. Tapi jauh sebelum ke sana, kita akan membahas mengenai building sentence-nya. Jadi kalau nanti secara practically teman-teman belajar tentang writing IELTS, bagaimana nge-create idea, nanti di sini saya sampaikan, mungkin di sini akan saya sampaikan introduction to IELTS-nya. Jadi materi mengenai pengenalan IELTS seperti apa. Contoh-contoh soal, tipe-tipe soalnya, kemudian jenis tesnya, detailnya seperti apa akan saya sampaikan. Seperti itu. Kemudian, yaitu tadi yang fokus sama saya, nanti kalau waktunya cukup, kita akan masuk ke praktek bagaimana meng-create kalimat, nge-build kalimat, membuat kalimat yang baik dan benar. Seperti yang saya sampaikan kemarin juga,
Sebentar, mungkin saya share screen-nya. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin juga, itu kita membahas mengenai ini. Suara saya jelas nggak? Jelas Kak Wawan. Jelas. Jelas. Oke, muka saya Cuman jelas? agak sedikit kecil suaranya Kak. Oh, kecil. Iya, sedikit kecil. Tes, tes. Halo, aman? Ya, cukup Kak. Saya gedein apa ya? Pakai power trick, yuk. Ya, silakan lanjut Oke. Kak. Baik, terima kasih Kak Cindy. Seperti ini teman-teman. Kemarin saya pernah menyampaikan bahwa penggunaan grammar itu pembelajaran materi grammar, saya mungkin akan spill ya, kursusan di Pare yang expert untuk materi grammar. Atau spesialis grammar lah kita katakan seperti itu. Ada yang namanya Kresna dan Smart, ada beberapa lembaga lain kayak Elvas dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya pembahasannya sama. Dari awal sampai akhir itu sama, tentang noun, pronoun, dan seterusnya sampai pada materi yang lebih kompleks yaitu tentang sentence. Tetapi cara kita menggunakan cara kita menggunakan materi grammar itu tidak bisa, itu pasti berbeda ketika untuk penggunaan TOEFL sama IELTS seperti itu. Kalau TOEFL itu lebih kepada penggunaan pola-pola, tip and tricks-nya itu bagaimana pola ini seperti itu. Tapi kalau dalam IELTS itu lebih kepada aplikasinya, implementasinya. Penggunaannya dalam IELTS, dalam writing. Dalam IELTS itu ada dua, terutama dalam speaking dan writing. Gitu. Dalam speaking bagaimana teman-teman, salah satunya penggunaan grammar yang baik dan benarnya dalam tes speaking IELTS itu salah satu masuk juga. Kemudian grammar juga digunakan dalam writing IELTS, yaitu penggunaan tata bahasa atau grammar bahasa Inggris yang sesuai dengan polanya, seperti itu. Nah, pada beberapa kasus, saya juga sering menemukan teman-teman yang belajar IELTS dalam writing-nya, saya tidak masuk ke dalam create idea-nya atau materi IELTS-nya, bagaimana teman-teman menjawab materi TAKS 1 sama TAKS 2, tapi saya mengkoreksi beberapa tulisan teman-teman yang pernah kursus IELTS. Begitu, ternyata ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penggunaan atau penyusunan kalimatnya. Penggunaan atau kesalahan di sini saya potret ada dua, satu dalam tata bahasanya, yang kedua terutama terlalu banyak sekali menggunakan pola grammar yang nggak penting. Padahal di situ kita bisa menggunakan pola-pola yang lebih ringkas, seperti itu. Makanya nanti pada pola yang lebih kompleks, kita akan sederhanakan. Pada pola yang sederhana kita akan fokus pada pembahasan apa, dan pada pola yang lebih kompleks kita akan fokus pada pembahasan apa. Karena dalam writing itu kan ada batasan katanya ya, sedangkan di batasan kata dan juga ada batasan waktunya. Kalau nggak salah 20 menit untuk taks 1, kemudian 40 menit untuk taks 2. Seperti itu. Oke. Nah, suara saya masih aman ya? Oke, kemudian oke, kasih terima kasih. Aman Kak. Nah, seperti itu. Itu introduction yang mengenai materi TOEFL dan IELTS kemarin, mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung. Untuk yang TOEFL, teman-teman silakan, kemarin sudah di-share juga sama teman-teman di link up, bisa dicek lagi seperti itu, dibikin studi plan-nya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memperkenalkan IELTS class. Mungkin pertanyaan dasarnya seperti ini, apa itu IELTS, apa saja yang diujikan dalam IELTS, dan terkait mengenai types dan bentuk tes dari masing-masing skill. Ada 4 skill, teman-teman, ada reading, listening, writing, dan speaking. Kembali lagi, di sini saya hanya introduction saja, pengenalan saja, nanti fokus saya pada pembahasan mengenai writing IELTS. Kita bedah mungkin beberapa writing IELTS teman-teman yang pernah ikut kelas ataupun yang pernah ikut real test, itu ada beberapa kesalahan. Tidak hanya dalam konteks penggunaan grammarnya, tetapi dalam konteks terlalu lebar pembahasannya, atau terlalu banyak penggunaan grammar yang nggak penting, yang itu padahal bisa kita lebih sederhanakan dalam pola-pola peringkasan. Namanya reducing, ada banyak nanti. Nah, ini pengenalan dulu mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngambil IELTS atau yang mungkin dari link up juga pernah ada kelas-kelas IELTS. Ini saya hanya sekedar mengulangi kembali karena tugas saya di sini adalah mengulangi. Lanjut. Introduction to IELTS, teman-teman. Ya, IELTS teman-teman tahulah International English Language Testing System.
Bedanya kemarin sudah saya sampaikan antara IELTS sama apa namanya itu TOEFL. Kalau TOEFL itu dari American Kanada, kemudian kalau IELTS dari British ya, BE sama AE. Kalau American English itu TOEFL, kalau BE itu British English itu lebih ke IELTS. Mungkin kalau IELTS itu lebih luas ya sekarang, booming-boomingnya. Mungkin semenjak tahun 2016-17 itu baru mulai itu tes-tes IELTS. Kemudian 2018-19 semenjak ada WHV, sebenarnya WHV itu kalau teman-teman di PARE itu sudah booming semenjak tahun 2019. Banyak. Kalau ini kan akhir-akhir ini mungkin karena kebijakan pemerintah. Kita senggol dikit nggak apa-apa ke situ ya. Tentang ketenaga kerjaan. Makanya milih WHV banyak banget. Yuk, lagi rame-ramenya kelas nih PHP. Yuk. Kemudian, nah perbedaan IELTS dan TOEFL sudah saya sampaikan. Kemudian eh, apa saja yang diujikan dalam IELTS, teman-teman ada listening, speaking, reading, writing. Untuk meningkatkan how to improve your band score untuk IELTS sendiri, teman-teman ada 4 poin yang itu pun tentunya berkaitan dengan skill yang diujikan dalam IELTS. Nanti seperti yang saya sampaikan di kelas sebelumnya, itu sudah saya share ini kalau nggak salah, tip and tricks IELTS. Itu nanti teman-teman silakan baca, ini sudah dirangkum tips 1 sampai 40-an. Di situ lengkap mulai dari listening seperti ini, atau pembagian band. Kalau kemarin kan untuk TOEFL itu lengkap banget pembahasan mengenai studi plannernya, pembelajaran per itemnya, target-target skornya, kemudian bikin schedule-nya itu jelas, itu detail. Tapi pada konteks yang IELTS itu saya hanya menyampaikan materi tentang writing saja. Nanti di follow up mengenai per masing-masing skill, target, tips, and tricks-nya seperti apa, disampaikan oleh teman-teman awardee LPDP, mungkin nanti saya bisa follow up ke mereka. Nah, ini seperti kalau teman-teman pengen overall 7, ada listening 7, reading 7, speaking 65, writing 65. Di sini pun seperti pola belajarnya ya atau studi plan-nya belajarnya itu antara TOEFL sama IELTS sebenarnya nggak jauh. Cuman mungkin harus lebih intens terkait pembelajaran IELTS karena itu semuanya sifatnya dia ini praktikal, bukan theoretical. Kalau kemarin untuk TOEFL, terutama pada structure dan written expression, itu dia theoretical banget. Makanya kita hanya membahas membahas mengenai pola-pola yang hilang, seperti itu, atau pola-pola yang salah dalam error identification. Tapi kalau di sini, itu lebih ke praktek. Jadi gimana menggunakan grammar yang seabrek-abrek teman-teman pernah menghafal, pernah belajar meskipun di luar kepala, tapi kalau konteksnya dibawa ke writing sama TOEFL itu beda lagi cara belajarnya. Nah, seperti ini. Overall 7, teman-teman bisa di listening 7, reading 7, speaking 65, writing 65. Cara kita mentargetkan listening 7, reading 7, speaking 65, writing 65, kalau overall band score-nya pengen 7, itu ada lagi. Karena ada beberapa pembahasan persentase listening, misalkan persentasenya seperti apa. Reading, nanti pembahasan detailnya di sini saya jelaskan sedikit. Nanti ada tuh, listening types-nya seperti apa, multiple choice, dan lain sebagainya. Detailnya juga jelas. Nanti teman-teman bisa belajar mandiri lagi. Jadi di materi yang saya sampaikan nanti jelas mengenai types dan detailnya, kemudian teman-teman dibantu juga dengan paper ini, ya, yang tip and tricks-nya teman-teman baca sendiri. Nanti saya share juga sama-sama. Oh, nggak ada ya, lanjut. Listening 8, reading 8, speaking 6, writing 6. Tuh, overall band-nya skornya 7. Nah, ini kalau 7, 65 itu teman-teman ke Belanda udah bisa, ke Europe, Belanda. Terus, tapi kalau yang 7, 75 sampai 8, ada member saya, itu dia bisa nyampe overall band 8,7. Jadi jatuhnya ke 9. Seperti itu. Cewek. Yang nggak usah di-spill lah. Trik. Nah, seperti itu. Aman ya? Aman. Oke. Nah, itu kalau 7, teman-teman. Nanti teman-teman coba kita bikin sendiri studi plan-nya seperti apa. Nanti di follow up sama teman-teman yang awardee. Banyak. Ada yang awardee Fulbright, Eminep, AAS, ada juga. Nanti mungkin bisa di follow up sama teman-teman di link up karir. Tenang aja, circle saya bagus-bagus. Lanjut. Seperti itu. Lanjut. Nah, seperti itu ya. Nanti
Untuk yang pembahasan mengenai masing-masing skornya teman-teman mau seperti apa, itu dibahas nanti di tip and tricks lebih detailnya. Teman-teman silakan baca sendiri. Di situ disertakan juga link-link website pembelajaran atau self-study, belajar mandirinya ada. Kemudian pertanyaan paling dasar, gimana sih Coach untuk kita memulai belajar IELTS itu? Pertama, untuk meningkatkan listening-nya atau membacanya, reading dulu, sorry, itu teman-teman perbanyak read newspaper, banyak baca surat kabar, New York Times, PBS, Guardian, banyak banget. Itu yang presentasi biasanya dia berkaitan dengan historian, kemudian science, ya kan, biology dan sebagainya. Itu teman-teman relate banget dengan materi reading pada IELTS. Itu reading IELTS dan TOEFL beda. Kemudian untuk listening-nya, teman-teman listening ke topik-topik yang teman-teman sukai, podcast. Coach, tapi saya nggak ngerti podcast yang apa. Tenang, di sini ada. Teman-teman silakan. Ini yang beginner-nya itu. IELTS untuk basic itu seperti apa, ningkatin. Ada yang coach, saya bandnya 4, sampai untuk naikin sampai 5,5 doang, gimana caranya? Itu kan biasanya cukup untuk orang-orang yang mau apply WHV, Working Holiday Visa ke Australia. Bukan Afrika, Working Holiday Visa Australia, WHV, Australia. Kalau Afrika beda. Lanjut lah, lucu. Nah, kemudian teman-teman, yang ditahan Kak Cindy, nggak apa-apa. Nah, itu gimana sih cara belajarnya? Tuh, ada beberapa tipsnya. Latihan basic listening IELTS dari nol apa bisa-bisa. Teman-teman dengerin podcast 3-6 menit, 3-6 menit yang ada transkripnya. Di mana kita bisa ngedengerin podcastnya, Coach? Di ini ada. Nanti teman-teman silakan akses. Dengerin berulang-ulang, ditranskrip. Teman-teman seperti yang saya sampaikan kemarin pada tip and tricks TOEFL, memang sih ada beberapa teman-teman yang komen, Coach, kita belum ada latihannya. Iya, sebenarnya yang kemarin itu TOEFL kelasnya masih kurang. Itu saya rasa bukan kurang kelasnya, tapi memang saya tuh orangnya ngangenin ya, seperti itu. Mohon maaf sih. Saya lanjut ya. Tuh. Coach katanya latihannya kurang yang kemarin TOEFL itu padahal udah enak banget untuk bikin studi plan sama soal-soal ada nggak? Ada banyak. Saya gudang soal-soal banyak. Nah, gimana sih untuk teman-teman yang fokus yang dasar? Seperti yang saya sampaikan kemarin di sini, saya apa namanya switch dulu. Untuk teman-teman, kok cara belajarnya bagaimana? Mana dulu untuk antara writing, reading, listening sama reading, listening sama speaking. Writing, reading, speaking, listening. Gimana caranya? Yaitu sebenarnya buat teman-teman pemula untuk mempelajari semuanya secara integrasi itu nggak bakalan bisa dapat skor memuaskan dalam jangka waktu yang singkat. Artinya begini, sempat ada beberapa, kita sifatnya sharing ya teman-teman di sini, ngobrol-ngobrol aja. Ada beberapa teman-teman yang nanya, Coach saya mau ke Pare, Kampung Inggris, kira-kira saya ngambil kursusan di mana? Selalu saya tekankan jangan langsung ngambil program yang 4 level sekaligus. 4 skill sekaligus. Reading, di mana di situ ada oh saya mau ngambil IELTS, saya berarti ngambil IELTS yang ada reading, listening semuanya, writing sama speaking-nya. Dijamin 6 bulan, 7 bulan lama teman-teman improve-nya. Maka untuk improve-nya biar cepat, teman-teman ambil program writing secara parsial, kemudian sama program speaking. Bagaimana dengan reading-nya, Coach, sama listening-nya itu saling berhubungan. Untuk teman-teman writing, belajari reading-reading yang ada dalam IELTS atau reading-reading tadi yang berkaitan dengan newspaper, Guardian, BBS, seperti itu. Pelajari reading-readingnya banyak di website banyak. Di sini nanti ada di tip and tricks ada website-websitenya. Betapa baiknya. Pohon selamat bin Aceng bin Asani, Aceng bapaknya, Asani kakeknya. Ya lanjut. Oke, kemudian ngambil kelas parsial speaking juga. Itu bisa dibantu oleh materi listening. Di listening, teman-teman otomatis mendengarkan materi tentang materi-materi tentang IELTS di situ berkaitan dengan pronunciation-nya, ini salah penulisan, pronunciation-nya, intonation-nya dan sebagainya yang itu sangat membantu teman-teman untuk speaking IELTS-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan punya waktu cuma 4 bulan, 5 bulan, dikit banget untuk ngejar WHV, silakan ngambil kelas partial writing sama speaking. Nanti untuk reading dan listening-nya teman-teman mandiri aja. Lebih gampang kalau lebih simpel. Tinggal teman-teman banyak buka website mengenai tips untuk membahas tentang reading dan listening. Seperti itu banyak banget, terutama IELTS Advantage. Nanti ada kok di sini. Detail di sini lengkap, tenang aja. Seperti itu. Nah, perbanyak membaca,
New York Times. Di sini tipsnya, teman-teman dengerin podcast. Bahkan kalau untuk tips listening sendiri, itu saya sampaikan untuk ada beberapa metode, salah satunya untuk mengikuti native speaker ngomong. Bahkan teman-teman kalau bisa ngerekamnya sampai, saya pernah di awal banget ke Pare, itu speaking saya mungkin jelek banget ya. Sampai sekarang juga enggak sih, bagus, sekarang bagus. Nah, itu caranya teman-teman ngedengerin, terus kemudian ngikutin rekam, sampai benar-benar kayak buletnya. Di situ teman-teman sudah belajar pronunciation-nya, sudah belajar word connection-nya, sudah belajar stressing, sudah belajar tentang apalagi. Banyak ya, materi terutama yang berkaitan dengan pronunciation. Nanti ini teman-teman silakan baca sendiri. Ya, mungkin ada beberapa nanti yang saya buka juga. Nah, ini untuk teman-teman yang belum pernah ngambil IELTS Coach, karena sekali tes langsung habis 3 jutaan lebih lah, kalau nggak salah kemarin tuh 31 ya. Dan skornya juga belum tentu 5, 65, dan seterusnya. Gimana Coach supaya saya tahu kemampuan saya pre-testnya seperti apa? Teman-teman bisa join di sini. IDP, British Council, IELF itu ada. Jadi teman-teman silahkan tongkrongin 4 channel ini, website ini. Pelajari satu persatu detailnya seperti apa. Kemudian seperti itu, listening podcast, berbanyak nulis. Nah, ini nanti fokusnya saya di sini, teman-teman. Membuat tulisan sederhana sampai yang lebih kompleks. Membantu teman-teman dalam membuat kalimat. Itu insya Allah gampang lah nanti. Ya, jadi perbanyak latihan kalau pengen bahasa Inggrisnya lebih mudah, lebih cepat. Tidak ada alasan lagi kalau memang teman-teman pengen WHV atau dapat beasiswa LPDP dan lain sebagainya. Ini dia yang tadi saya sampaikan. Ada berapa sih Coach untuk materi tentang IELTS itu? Ada 4 skill, listening, speaking, reading, sama writing. Untuk listening sendiri, types-nya listening ujian, ini saya introduction aja ya, tidak lebih mendalam pembahasan mengenai IELTS, karena nanti larinya ke writing. Listening types, kalau ada yang nanya ini nanti di-share nggak Coach? Saya share. Gratis nggak Coach? Gratis. Tenang aja. Tinggal doain saya aja tahun depan nikah. Ya, lanjut. Listening types, itu teman-teman ada beberapa kriterianya. Ada multiple choice, ada matching, plan map, diagram labeling, terus sebagainya sampai short answer questions. Ini adalah beberapa tipe-tipe soal yang akan disampaikan di listening IELTS. Lebih detailnya seperti apa untuk tes IELTS itu sendiri, Coach? Pada listening 40 menit, 30-10, 40 question. Kalau kemarin di TOEFL saya detailkan lagi mengenai pembahasan per masing-masing section-nya, tapi di sini nanti bisa dibahas sama tutor yang memang per masing-masing. Karena di Pare pun kalau teman-teman pengen ngambil kelas parsial, itu harus ngambil kelas yang memang si tutor itu, nanti ada deh. Coba kalau teman-teman mau, misalkan Coach saya mau ke Pare, saya pengen rekomendasinya dong, boleh. Silakan teman-teman personal chat aja, nanti saya mungkin kasih detail belajarnya di mana, kursusnya berapa lama, punya budget berapa lama, terus cara belajarnya gimana, nanti silakan chat aja kalau ada yang kesempatan pengen ke Pare. Kalau online Coach, aduh itu saya kurang pengalaman kalau online. Karena saya pengalamannya kalau ketemu, ya lanjut. Listening detailnya seperti ini teman-teman, 40 menit, 40 question. Mungkin di link up juga pernah ya membuka kelas-kelas IELTS seperti itu. Ini saya hanya menyampaikan kembali, saya ulangi. Per section dari termudah hingga tersulit, section 1, 2, 3, 4, dialog, monolog sama aja kayak TOEFL, seperti itu. Ini bench score untuk IELTS listening-nya. Ya, kalau skornya 11, 12 kayak kemarin sama lah kayak TOEFL. Kalau betulnya 37, 38, 85. Nah, di sini nanti saya ulangi lagi, yang cara teman-teman menaikkan skornya dari 4 sampai 7 sampai 8, ya kan 85, itu sama aja kayak TOEFL, dia ada masing-masing itemnya, ada masing-masing poin pembahasannya. Caranya untuk meningkatkan dari 7 ke 8, 6 ke 7, itu bagaimana, Coach? Cara belajar gimana, studi plan-nya gimana? Nanti disampaikan sama tutor IELTS-nya, yang terutama ketika dia partial score-nya itu, masing-masing skill-nya mungkin bagus. Ada yang 7, ada yang 8, dia pasti punya triknya sendiri. Itu saya pengen menyampaikan, cuman kayak kemarin nanti waktunya nggak cukup. Begitu. Reading tip, kalau reading sama juga multiple choice, matching heading, matching information, sampai pada sentence completion. True or false. Nah ini lumayan juga nih. True, false, not given. Ya, banyak yang bingung juga. Tapi kalau sama saya nggak bingung.
Kalau mau tinggal langsung. Apanya sih? Lanjut. Nah, kemudian ditahan aja. Reading ada passage 1, passage 2, sama passage 3. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Total 60 menit, 1 jam ya teman-teman. Reading detail seperti ini, 40 questions, 40 pertanyaan, 60 menit, 3 passage seperti ini. Kemudian some are in order, some are not, tingkat kesulitan, dan ini adalah skor untuk band IELTS reading score-nya. Sama juga kayak tadi. Tinggal teman-teman nanti sampaikan lagi, tanyakan lagi ke tutornya untuk yang masing-masing parsialnya bagus. Tuh, beda. Reading sama listening. Udah, kita kemudian writing test. Untuk writing sendiri, teman-teman itu dibagi dua. Mungkin di sini pernah ya, kayaknya kelas-kelas IELTS pernah ya, udah disampaikan untuk IELTS writing kemarin juga. Sepertinya saya juga lihat untuk writing task 1, teman-teman tipe pertanyaannya ada line bar, nanti saya jelaskan di bawah. Itu ada beberapa contohnya. Kemudian sampai kepada map diagram seperti itu. Kalau writing task 2 itu lebih kepada idea mengenai opini teman-teman, discuss advantage or disadvantage, kekurangan dan kelebihan, kemudian solusi sama direct questions essay-nya. Writing details-nya untuk writing task untuk writing test 60 menit dibagi menjadi 2 task, task 1, task 2 kan. 150 lebih kata per 20 menit untuk task 1, task 2 250 kata per 40 menit. Nanti detailnya seperti apa tanya lagi ke tutornya. Task 1 sepertiga penilaian 33,3%, task 2 2/3 penilaian 66,6% atau 67-an lah seperti itu. Memakai band deskriptor. Band deskriptor kayak gimana coach? Ada di sini. Nanti pembahasan nih. Yang warna-warna ungu itu udah saya share untuk pembahasan untuk IELTS writing-nya task 1 atau task 2. Band deskriptornya ada. Seperti pembahasan pada konteks ini, yaitu mengenai paraphrase. Di sini juga detail. Apa aja sih materi-materi yang fokuskan pada writing itu untuk meningkatkan skornya, Coach? Seperti paraphrase, collocation, seperti itu, idiom, dan lain sebagainya. Pada writing task 1 apa aja, pada writing task 2 apa aja. Itu yang akan saya bantu untuk membenarkan tulisannya yang berkaitan dengan penilaian paling banyaknya secara grammar pada writing task 1 sama task 2. Saya bantu di situ aja. Ya, yang basic-basic dulu karena yang basic itu yang basic ya. Lanjut. Line graph, teman-teman, bar chart seperti ini. Contoh atau model untuk writing task 1. Table chart, proses, kemudian map, dan sebagainya. Ini adalah pembahasan, bentuk soal pada writing task 1. Ini contohnya. Nah, ini pie chart. Ya, seperti ini pertanyaannya. Ada pie chart, teman-teman dibikin sebuah untuk gimana caranya membaca pie chart ini. Nanti ada di tip and tricks ini bagaimana cara membaca pie chart, kemudian diagram dan sebagainya itu ada. Teman-teman silakan dipelajari. You should spend about 20 minutes on this task. Nah, ini berupa tabel. Nah, ini contoh yang lainnya. Terus ini contoh-contoh yang proses diagram. Ya, seperti itu. Itu untuk yang rating task 1. Pada dasarnya untuk task 1 sama task 2, teman-teman, penilaian dalam skornya itu berkaitan dengan 4 hal ini. Task achievement, an appropriate response to the task, cohesion, coherence, lexical resource, grammatical range. Di sini nanti saya grammatical range sama akurasinya. Ya, the ability to use grammar correctly. Di sini saya akan memperbaiki teman-teman dalam writing IELTS-nya. Seperti itu. Kemudian writing task 2 berkaitan dengan tadi sudah opinion, discussion, dan sebagainya. Kemudian detailnya 40 menit, 5 tipe soal, 4-5 paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4 harus memenuhi unsur ini, introduction, body 1, body 2, sama conclusion. Jumlah kalimatnya sekitar 250-an. Teman-teman harus menghabiskan waktu 40 menit. Kalau yang task 1, 20 menit, jadi total 1 jam. Mau yang mana dulu, Coach? Bisa yang task 1, task 2 dulu, terserah. Yang penting menghabiskan waktu 1 jam untuk pembahasan atau pengerjaan writing. Gitu. Sama seperti reading kemarin. Saya pengen menyampaikan sih untuk masing-masing cara belajarnya. Cuma nanti saja lah sama tutornya biar lebih biar on the track aja. On target pembahasannya. Ini bentuk writing task 2-nya. Nah, sama 40 menit. Seperti ini contoh soalnya teman-teman harus lebih kepada ide teman-teman dalam membuat kalimat, dalam merespon permasalahan topik. Some people think, bla bla bla, sampai selanjutnya. Teman-teman di sini suruh discuss mengenai
permasalahan seperti ini. Some people think it's better. Nah, nanti kedepannya mungkin mudah-mudahan kalau saya pas ngisi writing IELTS yang memang masuk ke dalam materi IELTS, kita coba untuk ngebedah soal penggunaan paraphrase yang memang masuk. Seperti ini kan penggunaan paraphrase. Some people think, student in secondary school. Some people think, itu kebanyakan salahnya teman-teman banyak yang keluar dari paraphrase-nya, yang tidak sesuai dengan kalimat kata-kata. Kebanyakan teman-teman keluar dari kata-kata yang tidak ada pada pembahasan case-nya. Maksudnya kayak di sini, ada pembahasan tentang kurikulum. Ada yang dibuatnya itu dengan menggunakan ekstrakurikuler, itu salah. Nah, di sini tadi dijelaskan. Nih, school kurikulum diganti jadi school ekstrakurikuler, itu kan nggak masuk. Itu out of topik-nya, seperti itu. Nanti teman-teman baca bagaimana cara membuat paraphrase. Ya, syukur-syukur nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan bisa lah. Yang penting saya masih nggak disibukkan dengan ayang kemana, ngapain, gitu. Sekarang belum ya, gitu. Ya doakan aja lah 2025. Kapan sih? Lanjut, yuk. Curhat. Taks 2 seperti ini, teman-teman. Ya, aman ya, aman dong, aman. Nah, sama aja untuk taks 1 sama taks 2, evaluasinya sama, berkaitan dengan taks responnya, coherent cohesionnya, lexical research, gramaticalnya, sama akurasinya, seperti itu. Untuk kemudian speaking test-nya, teman-teman, 12-14 menit dibagi menjadi 3 part 1, part 2, part 3, 2 topik dan sebagainya, individual law, discussion, ini bentuk speaking. Ya, nanti kalau nggak salah kemarin juga sudah di follow up mengenai kelas speaking nanti ya, untuk speaking IELTS kalau nggak salah. Ada mock up-nya juga, ada mock interview-nya juga. Tuh, kebanyakan nanti saya coba untuk teman-teman awardee biar masuk ke link up untuk ngebahas mengenai masing-masing, baik dari sisi beasiswanya, scholarship-nya, maupun dari pembahasan materi IELTS-nya. Tenang, circle saya bagus. Ya, gitulah. Krik. Nah, ini bentuk teman-teman pertanyaan part 1, part 2 pada speaking IELTS. Ya, seperti itu pembahasannya. Ya, fluency, vocabulary, lagi-lagi grammar. Nanti kita akan juga membedah kalau ada waktunya atau di kesempatan lain grammar untuk speaking IELTS seperti apa. Mungkin kita bedah secara detailnya, biar teman-teman cara belajarnya gimana, cara penggunaan vocabulary in konteksnya bagaimana, grammar in konteksnya bagaimana. Karena kalau untuk grammar pada IELTS itu sendiri, itu pembahasannya fokusnya lebih kepada grammar in context. Ya, baik secara writing ataupun speaking. Porsinya beda-beda. Yang sering digunakan dalam speaking itu grammar seperti apa sih, Coach? Yang tepat. Terus materinya apa aja grammar dalam speaking IELTS, dalam writing IELTS, nanti kita bahas. Ya, seperti contoh pada ini. Bentar saya ke bawahin. Ada pembahasan, nah ini dia. Pada writing task 2, ya kan? Nah, ini pada writing task 2 ada beberapa pembahasan yang penggunaannya atau materi grammar untuk writing itu berkaitan dengan conditional sentence. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Besok saya akan membedah pada pembahasan materi grammar itu bagaimana cara memahami lebih cepat conditional sentence tipe 1, tipe 2, tipe 3. Memang ada kok cara cepatnya, ada. Selagi teman-teman bertemu dengan Wawan Selamat bin Acing bin Nasyoni, Acing bapaknya Oseni kakeknya, tenses, conditional sentence, sama degree of comparison gampang. Gampang, ada cara-caranya. Nanti kalau misalkan waktunya ada cukup, coba kita bedah bagaimana memahami tenses lebih mudah. Coba nanti kita pahami bareng-bareng. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dalam writing yang saya sampaikan nanti untuk materi conditional sentence itu sendiri, teman-teman, itu materi tambahan. Artinya materi tambahan itu adalah materi yang ketika teman-teman sudah menguasai tenses, itu akan lebih mudah dalam penggunaan materi-materi yang berkaitan dengan tenses, seperti conditional sentence, degree of comparison, kemudian to even concept, atau 7 summaries, itu gampang. Pokoknya ada banyak. Kalau teman-teman sudah menguasai tenses, materi-materi yang lebih kompleks itu gampang. Coach, bisa nggak kita menguasai tenses dalam 1 jam? 15 menit lah saya tawarkan. Cuman ada di link up. Karin bersama aku. Ya, lanjut. Seperti itu. Sudah selesai mengenai pembahasan materi pengenalan tentang IELTS.
Sampai jam berapa? Saya lanjutkan. Waktu saya berapa, Kak? Oke, sebentar Kak, saya coba cek. Sampai 19.35 Kak. Mana? Oke, masih lama. Oke, sebentar. Nah, oke, terima kasih. Nah, untuk yang pengenalan mengenai IELTS itu sendiri, seperti itu teman-teman, ada listening, reading, speaking, sama writing. Nah, untuk masing-masing, untuk band score-nya teman-teman berapa overall, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Atau misalkan begini, Coach, saya pernah ambil mock test, gitu kan. Ternyata saya dapatnya di reading sekian, kayak gini. Di reading misalkan saya cuma dapat sekian, sekian, sekian. Nah, itu teman-teman yang di bus itu nggak usah belajar semuanya. Cukup belajar yang teman-teman nilainya turun atau nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, keinginan teman-teman. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kayak listening tadi pengen 7, reading, speaking, writing pengen 7. Itu sesuaikan dengan type study. Kemudian detailnya pahami, kemudian juga berkaitan dengan manajemen waktunya. Sama seperti TOEFL kemarin kan, untuk teman-teman mengejar listening di skor 40, itu ada 3 part. Part E, Part B, Part C. Part A, itu kalau bisa betul semua. Itu kemarin sudah cara belajarnya seperti apa. Kalau masih kurang, ya bisa daftar kelasnya gitu. Lanjut. Tuh, TOEFL. Bisa nggak, Coach? Dijamin nggak? Bisa, dijamin. Bisa di 500-an lah kita boost skor TOEFL-nya dari 450 atau 400-an doang menjadi 550-an. Bisa nggak, Coach? Bisa, ada cara belajarnya. Seperti itu, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan apa sih yang akan kita bahas dalam materi writing. Writing untuk IELTS seperti itu. Writing for IELTS, building sentence sih di sini yang akan saya bahas. Sebentar, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bukakan dulu. Oke. Nah, untuk pembahasan nanti prakteknya, karena kemarin tidak ada praktek, nanti saya akan masukkan prakteknya di pertemuan berikutnya. Kalau ini mungkin insya Allah ada prakteknya nanti. Kayak membangun kalimat seperti itu. Oke, di sini teman-teman. Apa sih yang akan kita pelajari pada materi writing IELTS di sini, di link up karir, bersama Wawan Selamat Binatun Binasoni. Ini. Nah, ini dia. Sudah muncul writing kelasnya. Ini membantu. Gimana, Kak Cindy? Sudah Kak, sudah. Terima kasih, Kak Cindy. Baik sekali. Lanjut. Nah, untuk writing class teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana building sentence. Yang tentunya tadi berkaitan dengan conditional sentence, degree of comparison, paraphrase. Nah, itu nanti biar paraphrase-nya bagus, pemilihan kata yang padanannya sama dalam writing itu bagaimana, itu kita bahas di writing class ini. Tentunya saya ulangi lagi, bukan yang berkaitan dengan bagaimana meng-create idea atau menjawab soal-soal writing IELTS, enggak. Tapi lebih kepada building sentence. Mungkin besok kalau misalkan ada waktu pun saya mau meminta teman-teman untuk nulis dalam bahasa Inggris. Mungkin ada materi ataupun contoh kalimat yang harus teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. So, coba saya pengen lihat bagaimana penggunaan grammarnya. Yang baik dan benarnya seperti apa teman-teman ada yang masih belum paham atau gimana, nanti kita bahas. Apa sih yang akan kita bahas dalam writing class di sini? Ya, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita bahas. Apa itu writing, bagaimana jenis tes writing dalam IELTS, apa saja urutan. Kalau tadi urutan belajar grammar itu dalam TOEFL beda dan writing beda. Nah, di sini akan saya bahas apa saja sih urutan yang harus diketahui dalam mempelajari writing. Ada berapa materi sentence yang perlu dipahami, apa saja yang harus dipahami dalam mempelajari simple sentence atau kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia, apa saja yang harus dipahami dalam mempelajari compound dan kompleks sentence atau dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk. Kalau compound kalimat majemuk setara, kalau kompleks kalimat majemuk bertingkat. Kalau compound kompleks kalimat majemuk campuran. Kalau kamu sama aku jadian, ya. Nomor 7. Kemudian dari kalimat yang majemuk seperti itu, teman-teman, kemudian kita akan menggunakan kalimat tersebut atau membuat kalimat tersebut menjadi lebih sederhana.
Coach, fungsinya apa sih kita belajar tentang penyederhanaan kalimat itu biar nanti di writing IELTS-nya teman-teman tidak keluar dari konteks. Karena saking banyaknya menggunakan pola-pola grammar yang tidak perlu. Betul penulisannya, tapi nggak perlu, sehingga terlalu banyak penggunaan kata-kata yang, pola-pola grammar yang tidak diperlukan. Bukan tidak diperlukan artinya harus nggak ada, tetapi kalau bisa lebih disederhanakan. Sama sebenarnya penggunaan klausa tidak salah, tapi alangkah lebih baiknya kalau klausa itu, materi-materi klausa itu seperti adjektif, noun, sama adverb itu kita lebih singkat lagi, lebih sederhanakan lagi dengan penggunaan peringkasannya, seperti itu. Karena kan ada batasan tadi sudah disampaikan writing IELTS itu untuk task 1, task 2 berapa? 20 menit, 40 menit, masing-masing 150 sama 250. Nah, kalau kebanyakan menggunakan conjunction, jadi idenya keluar gitu teman-teman. Yang harusnya jadi tidak sesuai dengan pertanyaannya, tidak sesuai dengan case-nya. Jadi keluar karena saking teman-teman menggunakan banyak penggunaan pola-pola grammar yang nggak penting gitu. Nah, sebelum ke writing IELTS kan sebenarnya yang perlu kita benahi adalah penggunaan kalimatnya dulu gitu. Kalau udah benar penggunaan kalimatnya, mau idenya sebagus kalau idenya sebagus apapun, terus jawaban soalnya sebagus apapun, konsepnya kalau writingnya masih belum bagus, saya yakin pasti satu bakalan wasting time banget. Kemudian yang kedua juga teman-teman pasti terlalu banyak kalimat yang disampaikan sehingga melebihi limitasi daripada standar IELTS untuk writing itu sendiri. Jadi keluar nanti konteksnya. Kasihan, udah bayar 3 juta. Lebih baik beli sebelah kan. Neraktir teman-temannya kan lebih enak. Ya nggak sih? Iya dong. Iya. Lanjut. Apa itu writing? Salah satu udah tadi dijelaskan, ada dua, task 1 sama task 2. Kalau task 1 berkaitan dengan chart, diagram, dan sebagainya. Kalau task 2 berkaitan dengan idea, topik, atau case permasalahan. Bagaimana jenis tes writing dalam IELTS tadi juga sudah dijelaskan, ada 2 tipe, ada task 1 sama task 2. Mungkin kalau di sini belum waktunya nggak cukup, nanti kita cuma sekedar sharing aja ya teman-teman, tanya-tanya aja, ngobrol-ngobrol. Hal yang dievaluasi juga tadi sudah, task achievement, coherence, lexical result, grammatical range, sama akurasi. Ini yang akan kita pelajari. Nah, di sini teman-teman. Ketika saya belajar grammar, kemudian saya pengen grammar itu digunakan untuk IELTS, writing, untuk speaking, dan bahkan untuk TOEFL structure itu beda, teman-teman. Seperti teman-teman dikasih cangkul, ya kan, kemudian batu bata dan sebagainya, itu kan sama, tapi jadinya beda. Ada yang menyon, ada yang bentuk kotak, ada yang bulat, nggak jelas lah rumahnya, gitu ya. Ke rumah lagi, nyambungnya. Lanjut. Apa saja urutan yang harus diketahui dalam mempelajari writing? Ada 2, teman-teman. Di sini saya potret, ada 2. Sebenarnya sama aja. Dalam mempelajari writing IELTS, teman-teman, itu pembahasannya cuma 2. Saya ke atasin sini. Pembahasannya cuma 2. Ya, dalam writing IELTS pembahasannya cuma 2. Yaitu membahas bagaimana teman-teman membuat kalimat yang sederhana dan membahas teman-teman membuat kalimat yang lebih kompleks. Kalimat dalam IELTS, dalam writing, mau IELTS, mau kalimat writing untuk email, atau writing untuk apapun, general, dan lain sebagainya, atau idea, atau essay, terutama teman-teman tidak hanya di writing IELTS saja, di essay juga, itu sama aja pada dasarnya. Kita belajar dari yang namanya paling sederhana, subject verb. Pembahasan dalam IELTS, pembahasan sentence dalam writing itu cuma 2. Pembahasan kalimat atau pembahasan pola dalam writing itu teman-teman cuma 2. 1, membahas pola subject verb, pola sederhana, yaitu terdiri dari 1 subject verb, 1 subject verb saja. Tuh. Nah, fokus pada pembahasan 1 subject verb itu apa aja, Coach? Ada di sini tadi. Maaf, mana deh? Di sini tadi, di paper. Nah, 1 subject verb, pembahasan 1 subject verb. Kemudian yang kedua, kalimat itu tidak hanya terdiri dari pola sederhana 1 subject verb. Ada 2 subject verb. Itu pola kalimat kompleksnya, pola kalimat majemuknya. Ada pola majemuk. Kita sebutnya dalam bahasa Indonesia pola kalimat majemuk. Pola kalimat sederhana, dan kedua, pola kalimat majemuk. Dalam pola kalimat majemuk, otomatis di situ terdiri dari lebih dari 2.
Nah, kita fokusnya di sini terdiri dari 2 atau lebih subject verb. Tuh, terdiri dari 2 subject verb. Kalau ini cuma 1 subject verb, ya polanya itu cuma 1 subject verb, subject plus dengan verb. Tetapi pada pola kalimat majemuk itu terdiri lebih dari 2 subject, 1 subject verb. Polanya itu bisa subject verb seperti ini. Kemudian subject verb lagi teman-teman di sini. Tuh. Nah, pola kalimat seperti itu. Mau teman-teman belajar tentang TOEFL, IELTS, dan sebagainya, writing, itu pola kalimat hanya seperti ini. Subject verb, subject verb. Tuh. Nah, artinya dari sini kita bisa memotret, bisa kita pelajari masing-masing dari pola subject verb ini, kita akan belajar apa aja sih, Coach? 1. Pola yang sederhana seperti ini, pada pembahasan awal, kita yang harus kita kuasai adalah mengetahui masing-masing subject verb. Ini kan pola sederhana nih. Saya tulis ke bawah sini. Pola subject verb. Nah, ini adalah pola kalimat sederhana subject verb. Dalam memahami materi subject verb, pola kalimat sederhana subject verb saja, apa sih yang perlu kita ketahui? Satu, mengetahui bentuk singular dan plural. Singular dan plural. Tuh, baik yang terdapat pada subjek, yaitu tentunya berkaitan dengan noun dan pronoun, dan beberapa komponen daripada subjek, dari komponen noun ada yang namanya adjektif, ada banyak ya, kemudian dan verb. Tuh, nanti kita bahas di situ, atau lebih detailnya nanti saya di sini nih. Nah, ini dia. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman menguasai atau mengetahui bentuk singular atau bahasanya itu mengetahui bentuk subject verb agreement. Bentuk subject verb agreement, yaitu penggunaan antara singular dan plural, sebetulnya sama aja. Nah, nanti kita bahas di sini. Mungkin kalau waktunya masih cukup, saya akan bahas cara cepatnya mengetahui gimana bentuk singular daripada verb dan plural daripada verb. Karena kalau kita breakdown, itu banyak banget yang berkaitan dengan verb. Ada be, do, have, be, ada banyak nanti. Nah, kita akan coba latihan sedikit satu saja, prolog untuk materi selanjutnya besok. Nanti di sini kita akan bahas. Mengetahui bentuk singular. Jika teman-teman sudah mengetahui bentuk singular plural atau subject verb agreement, selanjutnya pada materi subject verb ini, itu teman-teman harus mengetahui penggunaan tenses. Mengetahui pola tenses, teman-teman. Saya kasih contoh begini. Kalau kalimat ini sudah betul, pola subjek itu sederhana, teman-teman. Teman-teman hanya perlu tahu apa aja sih komponen yang menempati posisi subjek dan komponen yang menempati posisi verb. Subjek itu cuma ada 2, singular dan plural. Subjek pasti ada 2, singular dan plural. Tuh, singular dan plural. Tuh. Nah, besok kita bahas singular noun itu kayak apa aja, Coach. Ada yang namanya ketambahan dengan an. Seperti a book itu singular, kemudian an apple itu singular. Nah, kemudian the book itu singular, kemudian the apple itu singular. Kemudian singular juga itu termasuk ke dalam uncountable noun. Semua kata benda yang termasuk ke dalam uncountable noun itu sudah pasti singular. Seperti itu. Abstract noun juga sudah pasti singular. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Besok kita bahas ini. Abstract noun, apa aja sih yang singular, Coach? Ada abstract noun, ada uncountable noun, kemudian ada yang berkaitan dengan subjek pelajaran atau mata pelajaran. Itu semuanya adalah singular noun. Di sini yang perlu teman-teman pahami dari materi yang sederhana subject verb, kayak itu tentang singular dan plural. Kalau sudah kuat pemahamannya atau pengetahuannya tentang singular plural, teman-teman masuk ke dalam tenses nanti gampang. Karena tenses sudah tidak lagi membahas tentang singular plural, tapi tenses sudah membahas tentang konteks. Gitu. Singular plural itu sudah harus kuat di sini. Nah, kemudian kalau plural itu cuma 2, teman-teman, yaitu regular sama irregular. Regular ya udah a book menjadi the books atau some books, two books gitu. Kemudian apple menjadi 3 apples, itu plural. Tapi plural yang paling yang mungkin membuat teman-teman agak bingung, tricky, itu pada pembahasan plural yang irregular, seperti two child menjadi a child menjadi some children, gitu kan. Itu agak tricky. Kemudian
Ada 3 bentuk untuk plural noun sendiri, teman-teman. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah, ada yang bentuknya menyesuaikan dengan istilah-istilah Latin. Seperti itu. Some children ini bentuknya berubah. Kalau yang bentuknya yang bentuknya regular itu kan ketambahan SIS aja. Watches, ya kan? Princess, ya. Some children itu berubah, teman-teman. Kemudian three mice, itu berubah. Kemudian ada yang bentuknya sama. Ketika satu tunggalnya itu deer, jamaknya menjadi deer. Some deer tetap, a deer, one deer tetap menjadi some deer. Seperti itu. Species, shrimps, dan sebagainya. Kemudian deer. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan yang sama bentukannya. Fish juga ada beberapa, ada 2 konteks, ada yang fish, ada yang fishes. Seperti itu. Saya pakai yang fish aja, yang satu jenis banyak tapi satu jenis. Ikannya ikan mujair semua. Gitu. Karena kebetulan sukanya mujair. Ada lagunya. Digoyang-goyang mujair. Nang ning dong. Gak usah lah. Tuh. Kemudian teman-teman ada yang ini kalau ini berubah, kalau ini tetap, dan ada yang berdasarkan Latin. Seperti bentuk tunggalnya datum, jamaknya data. Ya kan? Samdatum menjadi jamaknya samdata. Fenomenon, fenomena. Kemudian alumnus, alumni. Kaktus, kakti, ya kan? Tuh. Nah, pada pembahasan ini untuk subjek dan verb tunggal, untuk subjek tunggal fokusnya teman-teman pada konteks ini. Kalau saya tuliskan seperti ini, nah ini namanya juga bedah writing ya, bukan ke IELTS-nya, tapi kita writing-nya dulu, yang dasar bagaimana penggunaannya seperti ini. Jadi kalau untuk subjek singular teman-teman, pembahasannya hanya yang ini, yang lebih banyaknya. Singular itu uncountable sama abstract. Sisanya paling yang singular dari bentuk kata benda bentuk kata benda yang countable, regular, irregular itu singularnya punya bentuk singularnya. Seperti itu. Kemudian kalau yang countable udah pasti punya 2, teman-teman. Kalau countable itu sudah pasti dia punya 2 bentuk, ada yang singular dan ada yang plural. Plural pada countable ada 2, ada yang regular, ketambahan SIS, ada yang irregular. Nah, pembahasannya cuma itu aja pada bentuk konteks subject verb agreement atau pada pembahasan pola kalimat yang sederhana. Yaitu teman-teman diminta hanya mengetahui ini nih, singular dan plural pada subjek. Coach, kalau saya belajar kemarin tentang verbnya, ini kan tentang subjeknya, Coach. Kalau tentang verbnya juga kalau nggak salah banyak ya? Iya. Nah, pembahasan pada verb itu banyak. Verb itu kalau kita klasifikasikan cuman ini aja. Verb 1, verb 2, verb 3. Cuman kalau dalam bentuk konteks tenses nanti banyak. Nah, verb itu cuman ada 2, ada beberapa, ada be, ada do, ada have, dan ada modal, will. Be itu ada banyak. Kalau kita tulis secara pembahasannya itu banyak banget. Is, am, are, was, were, kemudian is, am, are, was, were, been, dan being. Tuh. Kemudian do itu ada yang namanya do. Ini masih prolog ya, besok kelasnya. Do, does, did. Nah, have, has, had. Kemudian will cuma satu doang, will dan would. Nah, coach, ini banyak banget. Atau misalkan speak. Speak itu berarti ada 2. Speak, spoke, dan spoken. Sorry, speak, speaks, ya kan? Speak, speaks, ya kan? Speak, speaks, kemudian spoke verb 2-nya, dan spoken. Tuh. Kemudian yang terutama kita bahas yang speak dan speaks-nya aja. Kemudian ada yang namanya speak, speaks, kemudian talk atau write. Tuh, ini juga 2, ada write, watch aja, watches. Nah, seperti ini watch, kemudian watches. Nah, penggunaan teman-teman, penggunaan penggunaan kata kerja ini soal konteksnya seperti ini itu terlalu banyak. Kita klasifikasikan berdasarkan pola yang ada yaitu singular plural. Jadi begini jadinya. Kalau dalam konteks kalimat subjek verb itu jadinya begini. Gimana coach? Ditungguin jadinya, bentar, sabar. Tuh, biar cowoknya pinter. Kalau orang sabar cowoknya pinter. Nah, ini kan polanya pola subjek verb doang, teman. Subjek verb. Nah, nanti kita bahas ini subjek verb. Tuh. Di dalam materi subjek verb itu pola kalimatnya
sebenarnya gampang. Mempelajari kalimat subject verb itu cuman teman-teman perlu tahu singular dan plural doang. Ini saya tulis di sini singular dan plural doang. Kita harus mengetahui singular dan plural verb doang kalau membahas tentang materi yang paling dasarnya, singular dan singular. Singular noun, singular noun, singular noun, singular verb, kemudian plural noun, plural verb juga. Tuh, kayak gitu tadi. Cuman masalahnya cara mengetahui singular verb dan singular plural verb itu gampang. Pada kata singular untuk verb itu sendiri, teman-teman, ada huruf S itu kan, singular ada S-nya. Berarti yang tadi di atas ini yang ada SS-nya itu singular. Seperti di antara di antara are dan is yaitu is, di antara was dan was, were, was, have dan has, do dan does, play dan plays, plays. Untuk yang pluralnya yang enggak ada SIS-nya, coach. Seperti apa? Seperti di antara is dan are, di antara was dan were, di antara have dan has, have, does, do, play dan plays, play. Tuh, ini semuanya adalah kata kerja singular dan plural yang kita rangkum dari yang ada di atas ini. Ini masih bentuk penggunaan, masih membahas yang paling dasar yaitu penggunaan singular dan plural. Kalau masuk ke lebih detailnya pada konteks yang kedua, yang ini nih, mengetahui pola tensis, itu nanti. Artinya apa? Is dan was itu digunakan dalam tensis continuous, yaitu ketemu dengan verb ing. Has dan have digunakan is, was, are, were, itu digunakan dalam tensis continuous. Has dan have digunakan dalam tensis perfect. Do dan does digunakan dalam tensis simple. Plays dan play digunakan dalam tensis present. Itu nanti digunakan penggunaan materi tensis itu kalau sudah masuk. Nah, tapi di sini yang paling penting dalam penggunaan subject verb yang paling dasar yaitu teman-teman bagaimana menggunakan singular dan plural dengan tepat. Kalau saya nanya misalkan begini kalimatnya, a deer itu kira-kira have atau has misalkan. A deer have atau has? Tuh, has it by him. Tuh. Jawabannya apa? A deer have atau has? A deer itu satu. Tuh. Has, betul. Nah, di situ. Jadi kita perkuat untuk materi yang paling dasar dalam writing itu penggunaan singular dan pluralnya. A deer itu has, teman-teman, karena dia tunggal. Ingat, sesuatu kata kerja yang tunggal itu adalah kata kerja yang memiliki bentuk kata kerja yang memiliki huruf S. Is, MR, is. Was, were, was. Nih, have, has. Do, does. Speak, speaks. Seperti itu. Kemudian kalau saya misalkan begini, two children. Tuh, itu kira-kira was atau were? Tuh, playing a card. Tuh, pasti jawabannya adalah two children, jamak. Subjeknya jamak, maka verbnya jamak. Nah, kalau two children berarti jawabannya adalah were. Tuh, jawabannya kalau ini jawabannya adalah has karena tunggal. Ingat, sesuatu yang tunggal itu yang ada S-nya. Sesuatu yang jamak itu yang nggak ada S-nya. Jawabannya adalah were. Betul. Seperti itu. Jadi pembahasan materi writing pada pembahasan yang paling dasar itu mengenai subject verb agreement, yaitu pada pembahasan seperti ini. Nah, besok kita akan bahas ini, teman-teman. Jadi materi tentang writing IELTS itu writing untuk IELTS atau general email dan lain sebagainya, essay untuk jurnal dan lain sebagainya itu pembahasannya 4 dibagi 4. Satu pembahasan mengenai subject verb yaitu penyesuaian pasangan subject verb agreement. Kalau sudah kuat di subject verb agreementnya singular pluralnya, teman-teman akan masuk ke tenses. Apa aja sih yang dibahas dalam tenses, coach? Ini besok kita bahas ini, mengetahui bentuk dan jenis verb, penggunaan konteks tenses, mengetahui rumus dasar. Besok mungkin saya akan lebih klasifikasikan bagaimana menguasai tensis dalam 15 menit. 15 menit pertama kita akan menguasai tensis bareng-bareng, baik dari sisi kalimat aktif, tapi syaratnya, saya ulangi syaratnya, ini bisa dikuasai dalam 15 menit atau setengah jam, nanti kita bagi. Bener, Coach? Bener. Teman-teman kalau besok mengikuti kelas ini yang tensis, 1 jam deh aja kita bahas tentang tensis. Itu teman-teman akan menguasai time signalnya, menguasai konteksnya. Teman-teman mau menerjemahkan kalimat sepanjang apapun, sebanyak apapun, kalau sudah menguasai materi yang besok akan kita sampaikan, akan saya sampaikan, itu bisa nanti translate. Benar, Coach? Benar.
Kemudian materi yang berkaitan dengan tenses seperti conditional sentence, seperti degree of comparison, gampang. Mungkin 25 menit pertama kita akan bahas tentang tenses, selanjutnya kita akan bahas yang ini, complex conjunction. Jadi kita akan bahas subject verb yang simple, kemudian subject verb yang lebih detailnya. Kalau ini masih ada conjunctionnya, kemudian nanti yang conjunctionnya dihilangkan yaitu menggunakan pola peringkasan. Seperti itu. Prakteknya besok. Ya. Seperti itu. Udah waktunya habis kayaknya. Terima kasih dari saya. Silakan Kak Cindy. Oke, terima kasih Kak Wawan untuk materinya yang sangat padat ya untuk malam hari ini terkait IELTS. Ternyata di balik writing yang 2 tes aja itu ada detail-detail yang sangat ini ya Kak, yang perlu digali dulu baru bisa. Karena kan sebetulnya pas kita lihat di pas real testnya, misal kalau kita lihat soal-soal itu kan hanya dua tes ya, tapi ternyata untuk membuat sebuah kalimat yang tepat pun dalam satu kalimat aja itu butuh penalaran ataupun pelajaran yang detail dulu baru bisa ngebuat satu kalimat ke kalimat yang selanjutnya, dan itu memang butuh ini pelajaran yang extend. Oke. Nah, teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini ataupun terkait IELTS, boleh banget bertanya, bisa on mic ataupun bisa menuliskan di kolom chat karena kita masih punya waktu nih sampai kira-kira pukul 8 PM. Oke, ini dari Kak Fitria. Kak, tolong nanti materinya di-share di grup yang mau dipelajari lagi. Kira-kira boleh nggak, Kak Wawan? Boleh dong. Nanti ya mungkin saya sampaikan kalau untuk yang besok Kak Cindy itu kita ke praktek nulis gitu, nulis yang berkaitan tenses dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan writing IELTS kayak paraphrase, collocation dan sebagainya. Punctuation juga. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Wawan untuk sharingnya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau misal sudah tidak ada, di sini saya izin merangkum terkait materi kita pada malam hari ini, yaitu terkait penggunaan grammar yang benar pada IELTS, atau kita fokus pada malam hari ini terkait IELTS writing ya teman-teman. Sempat tadi Kak Wawan juga membahas terkait section apa saja yang dibahas di kelas IELTS ataupun di tes IELTS nanti ada 4 section. Yang pertama itu ada writing, yang kedua ada reading, listening, dan speaking. Nah, pada malam hari ini dan besok kita akan berusaha untuk menggali terkait IELTS writing sehingga kita dapat memahami pola writing yang benar dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidahnya sehingga tidak ada kesalahan yang kita gunakan ketika penyusunan kalimat di IELTS writing, karena ternyata di IELTS writing itu tidak menggunakan semua tenses teman-teman. Ada kurang lebih 16 tenses di grammar, namun tentunya penggunaan tenses di writing itu harus tepat sasaran, kurang lebih demikian. Nah, untuk malam hari ini kita membahas terkait urutan urutan writing. Yang pertama itu memahami kalimat sederhana di IELTS, itu terkait penggunaan subjek, terdiri dari satu subjek, satu verb, kemudian nanti ada pola kalimat majemuk yang terdiri dari 2 atau lebih subjek verb. Nah, tadi juga udah dibahas detail-detailnya terkait subjek singular dan plural, lalu bagian dari singular itu apa, bagian dari plural itu ada regular dan irregular, dan masih banyak lagi yang udah disusun rapi oleh Kak Wawan di file yang akan di-share nanti. Oke. Kak Eliza ada yang mau ditanyakan? Oke, izin bertanya, dalam IELTS biasanya sering muncul pakai sentence apa saja Kak? Terima kasih, atau tenses apa saja? Kurang lebih demikian pertanyaan dari Kak Eliza. Kak Wawan bisa menjawab? Baik, Kak, izin bertanya dalam IELTS biasanya sering muncul pakai sentence apa aja. Terutama begini, yang tadi saya mau sampaikan, ini. Nah, muncul ya di additional paper. Begini.
Kalau sebenarnya kalau untuk penggunaan sentence sendiri teman-teman itu menggunakan semua jenis sentence. Ada empat sentence. Kalau secara dasarnya ada 3 doang, cuma 4 penggabungan yang disebut dengan kalimat majemuk campuran tadi. Nah, yang saya bahas tadi itu teman-teman sebenarnya nggak salah kalau menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan penggunaan secara lengkap conjunction-nya disertakan di situ sebenarnya nggak salah. Cuman kalau misalkan itu digunakan akan lebih apa ya, terlalu banyak penggunaan conjunction itu sehingga membuat teman-teman tidak bukan on target, tidak fokus pembahasannya itu tidak masuk ke dalam kasus di writing IELTS itu. Karena saking banyaknya penggunaan kata-kata, penggunaan conjunction-nya seperti itu kalimat. Contohnya begini. Misalkan kalimat begini, kalau dalam sentence yang digunakan dalam writing IELTS sendiri, writing IELTS itu sendiri, sentence-nya ada 4, ada yang namanya simple sentence. Pada pembahasan simple sentence ini nanti kita bahas mengenai subject verb agreement. Tadi sudah dibahas. Di sini kita akan bahas tentang subject verb agreement. Harus menguasai subject verb agreement, yaitu berkaitan dengan tadi berkaitan dengan singular dan plural. Di simple sentence juga, kebanyakan teman-teman itu yang saya baca di materi writing IELTS-nya itu penggunaan tensesnya kurang tepat. Yang harusnya dia simple, pas dia gunakannya dengan present. Yang harusnya dia menggunakan present continuous, dia menggunakannya perfect seperti itu. Atau pasangannya pada konteks to even concept atau seven summaries, yaitu yang seharusnya setelah while itu harusnya bentuk present continuous itu salah. Kayak begini. Saya menonton televisi ketika dia sedang mendengarkan musik. Atau ketika Cindy mendengarkan musik. Saya menonton TV ketika Cindy mendengarkan musik. Ini kalau teman-teman menerjemahkannya dengan pola yang sama, gini. Saya menonton TV ketika Cindy mendengarkan musik. Ini. Dalam penerjemahan materi writing itu beda. Ketika dia mendengarkan musik, kalau teman-teman di awalnya misalkan penerjemahannya I watch TV, ya kan I watch TV when, setelah when ini dia harus menggunakannya pola simple. Tuh, I'm watching TV, kalau kita menggunakan when, ketikanya kita gunakan when, saya ulangi, ketika itu ada 2, bisa menggunakan when dan menggunakan while. Kalau ketikanya teman-teman menggunakan when, maka setelah ketika itu harus menggunakan simple present. Sebelumnya harus continuous. I am watching TV. Tuh. When Cindy, saya tulis Cindy aja ya sini. Cindy listens to the music. Tuh. Berbeda lagi kalau teman-teman menggunakan while. I watch TV. Tuh. TV while. Yang continuous-nya atau yang ada verb ing-nya itu yang setelah while. Itu yang akan kita bahas besok. It's listening to the music. Itu beda. Tuh, ini yang akan kita bahas besok. Makanya sebelum kita masuk ke pembahasan yang seperti ini, teman-teman harus menguasai subject verb agreement. Subject verb agreement akan salah ketika Cindy-nya pakai listen. Harusnya kan yang kalau Cindy tunggal, coach. Maka pada konteks Cindy-nya harus pakai S, listens. Begitu. I am itu namanya subject verb agreement. I am bukan IR atau I is. Bukan I was, bukan I were, tapi I was. Nah, itu namanya subject verb agreement pada simple sentence. Tadi pertanyaannya masuk ke situ. Kemudian pada simple sentence, kalau sudah menguasai subject verb agreement, yang tepat belajarnya, yang tadi saya sampaikan, di writing ini kita akan membahas urutan mempelajari grammar untuk writing. Kan gitu tadi ya. Kalau sudah menguasai subject verb agreement, teman-teman harus menguasai konteks tenses. Tuh, konteks tenses. Otomatis pada materi aktif seperti ini, pada materi pasif seperti ini, dan materi nominal. Mungkin kalau misalkan biar teman-teman ada interest atau teman-teman ada rasa penasaran untuk materi besok seperti apa, nanti saya spill aja di sini ya, Kak. Tuh. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, sebentar saya kasih lagi. Ketika teman-teman ingin menerjemahkan kalimat begini, cewek cantik yang menonton TV atau yang memperhatikan saya, ya. Cewek cantik yang menonton TV itu adalah
itu adalah teman sekelasku, teman sebangku. Nah, kebetulan teman sebangku namanya Cindy. Ya, ini akan berbeda teman-teman. Cewek yang paling cewek tercantik yang menonton itu akan beda penerjemahannya kalau menggunakan conjunction sama saja. Itu adalah teman sekelasku. Nah, penerjemahan yang pertama sama seperti yang kedua. Coba. Cewek cantik, the beautiful girl. Ini yang materi-materi dasar ya. Yang menonton otomatis pakai conjunction who watches. TV is my classmate. Teman-teman, kalau misalkan ini kita hilangkan, ini kan terlalu panjang. Ini yang akan kita bahas besok. Terlalu panjang, Coach. Kenapa? Karena kalimatnya menggunakan conjunction. Kita hilangkan. Maka who-nya dihilangkan supaya pembahasan writing-nya itu tepat, ya, idenya bisa disampaikan, nggak banyak penggunaan kata, maka kita hilangkan menjadi watching TV. Nah, ini akan berbeda ketika kita menggunakan pola yang kedua atau idea yang kedua ini. Cewek tercantik berarti the most beautiful girl. Who watches itu betul, tetapi penggunaan pola peringkasannya beda. Ini bukan menggunakan watching, karena ada kata the most-nya. Tuh, the most beautiful girl bukan watching TV, tetapi to watch. Nah, ini yang akan kita bahas besok. Sehingga penggunaan pola-pola dalam kalimatnya itu betul, teman-teman. Ketika menggunakan the beautiful girl menjadi watching, tapi ketika menggunakan the most beautiful girl itu menjadi to watch. The most beautiful girl to watch TV is my classmate. Apakah ini mempengaruhi, Coach? Mempengaruhi dalam pola-pola grammarnya. Kedua, ada yang namanya compound sentence. Pada compound sentence itu pembahasan yang paling umum compound sentence. Di sini teman-teman perlu pahami. Ini masih aman ya, saya lanjutin ya, Kak. Aman, Kak, aman, masih ada waktu kok. Oke, nah pada compound sentence itu otomatis terdiri dari kalimat itu terdiri dari dua subject verb. Terdiri dari dua subject verb. Sebuah kalimat yang terdiri dari dua subject verb pasti di situ membutuhkan yang namanya conjunction. Coba aja dalam konteks bahasa Indonesia, mari kita buktikan. Cindy membeli buku, kemudian dia menulis surat untuk pacarnya dan mantannya, ya. Nah, dalam kali ini ada dua subjek verb, teman-teman. Cindy membeli buku, Dian menulis surat. Dalam bahasa Indonesia pun kedengarannya nggak bagus, nggak tepat gitu kan. Cindy membeli buku, Dian menulis surat. Harus ada yang namanya conjunction. Bisa menggunakan conjunction kompleks, bisa menggunakan conjunction compound. Tergantung konteks yang mau kita sampaikan. Cindy membeli buku dan Dian menulis surat. Pasti kalau ada kalimat itu berupa compound atau kompleks, atau kalimat yang terdiri dari dua subjek verb di dalamnya, maka harus membutuhkan yang namanya conjunction. Seperti ini. Kalau dan berarti conjunction miliknya compound, kalau when atau ketika berarti conjunction miliknya kompleks. Itu konteksnya juga beda. Tuh. Nah, ini ketika atau sedangkan. Tuh. Cindy membeli buku ketika dia menulis surat. Pasti dalam kalimat itu ada yang namanya conjunction ketika kalimatnya terdiri lebih dari satu subject verb. Kalau dan berarti dia masuknya ke dalam compound conjunction. Lebih detailnya nanti compound conjunction itu seperti yang disampaikan dalam materi TOEFL, yaitu pembahasannya ke parallel structure. Penggunaan parallel structure, penggunaan tanda baca dalam TOEFL, seperti conjunctive adverb nanti kita bahas. Kalau ketika, ini maksudnya ke dalam kompleks. Nah, kalau sudah membahas kompleks sentence, itu nanti bahasanya mengenai 3 klausa, adjective, noun, sama adverbial clause. Coach, pembahasan mengenai adjective, noun, sama adverbial clause itu gampang nggak? Gampang. Nanti kita potret mengenai 3 pembahasan. Satu, kita harus bisa membedakan masing-masing conjunction-nya. Kedua, kita harus membedakan masing-masing polanya. Ketiga, kita membedakan masing-masing posisinya. Pola, posisi, dan bentuk conjunction-nya. Nanti ketika teman-teman masuk ke dalam writing, gampang banget. Itu. Compound, kompleks. Seperti itu. Kalau banyaknya nanti lagi dilanjut. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Kak Wawan untuk pemaparannya. Di sini Kak Sheila nanya, Kak, apakah punya study plan IELTS untuk pemula ya, Kak? Saya sempat tertinggal dari awal, mungkin sudah dijelaskan. Oke, kalau untuk yang studi plan IELTS, itu tadi sudah dijelaskan, nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang yang aware di LPDP saja, biar dia jelas antara, kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman yang mau, nanti ada ya dari link up itu mau apa namanya, memfasilitasi untuk yang belajar IELTS. Maksudnya itu kenapa harus yang awardee, karena nanti biar lebih detail. Di situ ketika teman-teman nanti kalau misalkan ngambil IELTS itu ALS yang seperti apa, terus kalau misalkan dia awardee-nya LPDP-nya yang di luar negeri atau dalam negeri seperti apa, nanti disampaikan lebih gampangnya. Tapi kalau dari saya sendiri, sama sebenarnya nggak jauh dengan TOEFL gitu ya. Nggak jauh dengan TOEFL, yaitu masing-masing skor. Nah, masing-masing skor itu teman-teman pengen dapat berapa. Oh, band skor saya pengennya 12, coach. Oh, maaf, nggak ada. Mohon maaf nih. Bukan 12 ya. Misalkan saya pengennya 7 coach atau 6,5 coach. Nah, itu silakan teman-teman buat kelas apa namanya, buat targetnya untuk listening berapa, reading berapa, structure apa sorry, speaking berapa, kemudian writing berapa. Berdasarkan presentasi pembahasannya tadi, yang reading nanti berapa, skornya diambil dari apa, seperti tadi kan task achievement-nya, kemudian koheren kohesinya dan sebagainya, itu teman-teman targetin. Belajarnya seperti TOEFL kemarin sebenarnya. Nah, untuk membantu pemahaman ke sana, teman-teman bisa baca di sini. Mulai dari nol, tadi kan pertanyaannya, Coach, kalau saya dari nol bagaimana? Baca dulu triksnya di sini, kayak gini kan. Untuk writing sendiri ada jelas tuh, band 7 seperti apa, ada task achievement-nya 25%, 25%, 25, 25. Kemudian cara belajarnya gimana tuh. Yang complex sentence juga ada, simple sentence juga ada. Kalau teman-teman pengen tahu tentang band descriptor-nya juga ada di sini, detail pokoknya di tip and tricks. Cuman kalau saya di sini, saya ulangi lagi, di sini, di kelas writing ini, kita hanya fokus pada pembahasan building sentence. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang tenses, atau pernah belajar tentang grammar dan sebagainya, supaya lebih gampang dalam penulisannya, supaya tepat dalam penulisannya, besok kita akan bahas mulai dari tenses dan sebagainya. Gampang, Coach? Iya. Kita buktikan besok untuk tenses dan sebagainya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Wawan. Di sini ada pertanyaan dari Kak Ise. Ini terkait hasil recordingnya. Biasanya hasil recordingnya itu dikirim after class ya Kak Ise? Oke, terkait itu juga. Nanti buat teman-teman yang sekiranya telat hari ini hadir, bisa nonton record lagi nanti after class di-share di grup. Dan jangan lupa besok untuk tetap ikut serta di kelas IELTS kita, karena kita akan membahas terkait IELTS writing yang lebih mendalam, teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kak Sin, nanti mungkin besok pagi saya kasih paper untuk teman-teman, silakan terjemahkan, nanti biar malamnya kita bedah. Sama mungkin saya akan bedah beberapa writing dari teman-teman yang sudah menerjemahkan, terus saya juga minta untuk teman-teman meng-create idea writingnya seperti apa, nanti kita bedah grammarnya, dan mungkin kita akan bedah juga beberapa writing yang teman-teman pernah ikut tes IELTS, baik yang mock test ataupun yang real testnya, official testnya. Kita bedah coba untuk grammarnya. Oke, siap Kak Wan. Terima kasih untuk himbauan untuk besok dan spoiler untuk kegiatan besok. Buat Kak Ise, karena masih baru join ke grup, nanti coba saya koordinasikan dengan tim yang lain supaya bisa uh, dikasih lagi record sebelumnya. Tapi jangan patah semangat karena kelas kita bakal berlanjut lagi. Oke. Aku mau dokumentasiin. Oke, silakan. Karena kita sudah selesai kelasnya pada malam hari ini, dari Kak Wawan juga, apakah ada tambahan, Kak? Sudah aman? Oke, karena sudah aman, kepada tim dokumentasi silakan Kak didokumentasikan karena kita akan segera menyelesaikan kelas kita pada malam hari ini. Silakan Kak Shirley. Teman-teman boleh izin on cam dulu ya sebentar, mau aku dokumentasiin. Masih banyak yang belum on cam.
Yang bisa on cam tolong on cam sebentar ya. Udah, segini aja yang on cam. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Shirley sudah mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Wawan yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga materi yang Kakak berikan dapat memberikan impact yang baik buat teman-teman dan buat saya juga selaku pelajar terkait IELTS ini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Jangan lupa buat besok tetap join di kelas kita karena kita akan belajar lagi terkait IELTS writing yang akan semakin mendalam dan semakin mengulik kupas tuntas terkait IELTS teman-teman. Oke, karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Boleh leave, silahkan. Terima Terima kasih. kasih Kak Wawan. Terima kasih Kak Wawan.